Umat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi semuanya. Sehat-sehat, puji Tuhan. Perkenalkan, nama saya Pastor Agustinus Budiman MSC. Bukan masih suka cewek, tetapi misionaris hati kudus Yesus. Saya berasal dari provinsi satu-satunya disebutkan dalam kitab suci, yaitu Provinsi Babel, Bangka Belitung. Ya. Saya termasuk tabisan terlambat, panggilan terlambat. Saya ditabiskan umur 38 tahun. Loh, kok sudah tua barusan ditabiskan? Iya, saya kerja dulu di luar. Saya mencari uang dulu. Dulu saya menjala ikan. Saya kerja di pelelangan ikan di Muara Angke, Jakarta Utara selama 8 tahun. Dan puji Tuhan, entah kenapa Tuhan panggil saya. Ya. Ada yang bertanya, loh pastor kok suka mau jadi pastor, bukannya sudah mapan? Betul, sudah mapan. 8 tahun kerja sudah mapan, sudah punya cewek dan siap untuk menikah juga. Tetapi ada satu peristiwa yang membuat saya merubah seluruh hidup saya, yaitu tepat tanggal 3 Oktober 2004 saya mengalami kecelakaan hebat naik motor karena sering ngebut di jalan. Biasanya saya punya tempat tongkrongan itu lampu merah. Malam hari, setelah selesai kerja malam hari, biasanya saya ikut balap di lampu merah, cari musuh. Nah, karena keseringan balap itulah, akhirnya tanggal 3 Oktober 2004, pas hari Minggu, waktu itu saya juga jarang masuk gereja, ya jarang beribadah, jarang bersedekah juga, ya hidup jauh dari Tuhan. Tanggal 3 Oktober itulah Tuhan menyentuh saya kecelakaan dan hampir mati. Pada saat itu setelah saya dirawat di rumah sakit selama 9 hari, di situ saya mulai banyak merenung tentang kehidupan. Menurut cerita dari orang tua saya, kakak-kakak saya, mereka mengatakan sebenarnya nyawa kamu sudah pergi, tapi tiba-tiba balik lagi nyawanya. Sempat hampir putus napas tapi napasnya kembali lagi. Waktu saya mendengar itu saya terhenung dan mengatakan, aduh Tuhan, kalau saya mati saya masuk neraka kayaknya ini. Tetapi dari peristiwa itulah saya mulai mencari Tuhan, haus akan Tuhan, berdoa, banyak masuk gereja. Hari Minggu itu saya bisa masuk gereja 2 kali saking rindunya menerima tubuh Tuhan. Dulu sebelum kecelakaan saya rasa itu tidak terlalu penting. Tapi ketika saya kecelakaan mulai mencari Tuhan, saya merasa tubuh Kristus itu sangat penting bagi saya karena saya haus. Nah, dalam perjalanan mencari Tuhan itulah saya banyak berdoa, saya mengunjungi gereja dan saya berdoa. Saya merasa Tuhan memanggil nama saya di dalam hati dan menyuruh saya menjadi imam pada saat itu. Karena saya merasa Tuhan begitu mencintai saya dan memberikan saya kesempatan untuk hidup satu kali lagi. Dan saya juga merasa Tuhan begitu menyayangi dan mencintai saya. Dan suara itu senantiasa bersuara terus ketika saya selesai berdoa dan saya tidak bisa melawan keinginan itu. Akhirnya dengan ketaatan saya mengatakan, Tuhan, ya saya mau menjadi imam. Saya tinggalkan semua pekerjaan saya tinggalkan juga orang tua saya tinggalkan orang yang paling saya kasih yaitu cewek saya dan saya pergi ke Manado dan saya mulai ikut pembinaan di Tarekat MSC Indonesia. Tepat tanggal 26 Juli 2020 saya ditabiskan pada situasi COVID. Pada saat itu di seminari tinggi tidak ada siapapun yang tahu. Bahkan senior-senior pastor di Manado pun tidak tahu. Kami ditabiskan diam-diam. Nah setelah itu saya mendapat tugas langsung oleh Tarekat MSC menuju ke Kuskupan Agung Merauke. Karena cinta, karena merasa Tuhan begitu mencintai saya dan saya juga merasa saya harus membalas cinta Tuhan, maka saya mau taat atas semua panggilannya. Dan itu juga yang dialami oleh Yesus. Karena cintanya kepada Bapa dan cintanya kepada umat manusia, maka dia mau taat dan datang ke dunia, di dunia orang-orang berdosa. Umat yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini sebenarnya berhubungan sambungan dari Injil minggu lalu. Pada minggu lalu Yesus mengatakan, Roh Tuhan ada padaku sebab ia telah mengurapi aku. Dan Yesus diutus untuk membebaskan begitu banyak tawanan dari sakit penyakit, penderitaan yang kehilangan pengharapan. Dan hari ini kita mendengar dia mengatakan, pada hari ini genaplah nas tersebut.
Dengan dia mengatakan demikian, Yesus menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh Mesias yang diutus untuk membebaskan banyak orang. Dia mau datang ke dunia karena cintanya kepada Bapa dan cintanya kepada kita umat manusia yang berdosa. Tetapi ketika dia datang ke umatnya, pilihannya, umat ciptaannya, dia ditolak. Umat yang dikasihi Tuhan, kalau kita mempelajari konsep bapa dan anak dalam budaya Yahudi, ketika seorang anak laki-laki datang, orang-orang Yahudi sudah melihat bahwa itu bapaknya sudah datang. Contohnya begini, jikalau seorang bapak Yahudi dia mendapat undangan pesta dan dia tidak bisa hadir, dan dia mengutus anak laki-lakinya untuk menghadiri acara pesta itu. Dan ketika anak laki-lakinya datang mengunjungi acara pesta itu, orang lain akan mengatakan ini bapaknya sudah datang. Jadi ketika Yesus pulang ke kampung halamannya, yang dilihat oleh orang-orang Yahudi bukanlah Allah yang menjadi manusia, tetapi adalah Yusuf, si tukang kayu. Oleh karena itu Yesus ditolak karena latar belakang, karena profesi bapaknya. Si tukang kayu sudah datang. Loh, kok dia bisa bicara hebat begitu? Jadi dia ditolak karena latar belakang keluarganya, bukan karena Allah yang menjadi manusia. Konsep bapa dan anak dalam budaya Yahudi. Umat yang dikasihi Tuhan, ketika dia ditolak di tanah kampungnya sendiri, tidak banyak mukjizat yang ia buat. Sebagaimana Yeremia juga dalam bacaan pertama, karena dia begitu taat kepada Bapa dan mencintai Allah Bapa di surga, dia pun pergi mewartakan firman Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Karena cinta kepada Allah, maka para utusan pun mau pergi melaksanakan tugas perutusan. Umat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, tanpa sadar, entah sengaja atau tidak sengaja, kita juga seringkali menolak Allah dalam kehidupan ini. Contohnya seperti apa? Kalau misalnya tiba-tiba ada seorang teman atau saudara kita, sahabat kita atau siapapun tiba-tiba datang dan meminta bantuan pertolongan kita. Kadang-kadang entah sengaja tanpa tidak sengaja kita mencari alasan begitu banyak, seperti malas mendengarkan dia, malas untuk membantu dia. Bahkan kita seperti menolak saudara kita yang sangat membutuhkan bantuan kita. Betul atau salah? Betul, tanpa sadar. Pada Yesus katakan dalam penghakiman terakhir, apa yang telah engkau perbuat kepada salah seorang saudaramu yang paling hina, engkau telah melakukannya untuk aku. Dan dalam kehidupan juga, pada saat kita sulit, pada saat kita mengalami kesulitan pergumulan hidup, kita begitu getol mencari Tuhan. Berdoa novena sana sini supaya kita mendapat apa yang kita butuhkan. Tetapi kalau kita sudah mendapatkannya dalam situasi gembira, bersuka cita, kadang-kadang kita sulit memberi waktu kepada Tuhan Yesus. Betul atau salah? Betul. Umat yang dikasihi Tuhan, tanpa sadar dalam hidup ini, entah sengaja maupun tidak sengaja, kita pun menolak panggilan Tuhan juga. Kalau di gereja paroki saya jam 8 misa, jam 7 biasa sudah bunyi-bunyi lonceng pertama. Teng, 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 itu berarti Tuhan sudah memanggil. Nah, setengah 8 dia bunyi lagi untuk memanggil yang kedua. Jam-jam 8 lagi memanggil yang ketiga. Seringkali karena kita sibuk, aduh ada bola, aduh ada sinetron, oh ada drakor. Nantilah, mandi nantilah. Kadang-kadang akhirnya datang ke gereja terlambat. Pada Tuhan sudah memanggil, ayo masuk ke rumahku, bersekutu bersama dengan aku untuk menerima keselamatan. Umat yang dikasihi Tuhan, entah sengaja atau tidak sengaja, kita seringkali menolak Tuhan. Mari pada tahun yang baru ini kita mulai memperbaharui diri kita. Lebih banyaklah memberi waktu kepada Tuhan, entah dalam sukacita maupun dalam duka cita. Dan terutama cara kita untuk menerima Tuhan adalah janganlah menolak saudara kita yang sangat membutuhkan bantuan kita. Amin saudara-saudara, amin. Berbuatlah banyak kasih kepada mereka yang sangat membutuhkan. Kepada kami juga di paroki Bunda Hati Kudus Kuper sangat membutuhkan bantuan dari Anda. Amin.